Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kali ini Ibu akan memberikan materi yaitu meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengimani Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul penerimanya. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Baiklah, yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul penerimanya. Baiklah, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-49 sebagai berikut. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Surah Al-Mu'minun ayat ke-49. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah: yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Ketujuh, larangan berbuat zina. Kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang ke-10, larangan mengambil hak orang lain. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di Yerusalem. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti.
Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Sebagai firman Allah yang berbunyi, Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Surah Maryam ayat ke-30. Secara umum, kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran, atau keempat kitab yang Allah turunkan. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Ali Imran ayat ke-3. Adapun pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah, yang pertama adalah akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang terakhir adalah tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang terjamin kemurniannya, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat ke-9. Selanjutnya adalah perbedaan kitab dengan suhuf. Keterangan yang menyatakan bahwa suhuf itu benar adanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya itu terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Yang kedua, secara rinci, para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah kedua sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain. 1. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. 2. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Dan yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Adapun hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi manusia saat ini. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluknya. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan memeluk agama lain. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Sekian materi tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.